Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 198 hingga halaman 200. Ayo berpikir kreatif soal nomor 4 dan nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 4. Sebutkanlah dua contoh data jenis numerik dan dua contoh data kategorik. Oke, nah kalau untuk data jenis numerik ini nanti ciri-cirinya jawabannya harus berupa angka ya. Sementara kalau data kategorik ini ciri-cirinya jawabannya bukan berupa angka. Baik, untuk dua contoh data jenis numerik bisa seperti ini. Nomor 4 ya, dua contoh data numerik. Nanti ciri-cirinya kan harus berupa angka ya jawabannya ya. Nah, misalnya gini, data banyak pengunjung di sebuah restoran pada akhir pekan. Oke, sebentar Kak Sari bahas ya. Pada akhir pekan. Oke, nah ini data banyak pengunjung. Banyak pengunjung itu nanti jawabannya pasti berupa angka, bener kan? Banyaknya misalnya berapa puluh atau berapa ratus ya. Maka ini adalah contoh data numerik ya. Data banyak pengunjung di sebuah restoran pada akhir pekan. Nah, contoh satu lagi data numerik apa misalnya? Misalnya ini data banyaknya lulusan SMP Merdeka Belajar kayak gini. Ini misal nama SMP-nya SMP Merdeka Belajar ya. Tahun ajaran berapa? Katakanlah 2023-2024. Oke, kita bahas. Data banyak lulusan SMP Merdeka Belajar tahun ajaran 2023-2024. Ini juga nanti jawabannya pasti berupa angka, ya kan? Karena yang ditanya adalah banyaknya lulusan. Paham ya? Oke, jadi kalau kalian mau membuat contoh data numerik, pastikan nanti jawabannya berupa angka. Untuk contohnya boleh berbeda dengan punyanya Kak Sari ini. Kalau punyanya Kak Sari kan data banyak pengunjung di sebuah restoran pada akhir pekan dan data banyak lulusan SMP Merdeka Belajar tahun ajaran 2023-2024. Nah, kalian bisa membuat contoh-contoh lainnya. Ya, mau samaan dengan punyanya Kak Sari ini juga boleh, silahkan. Oke, itu tadi yang data numerik. Nah, sekarang kita tulis dua contoh data kategorik. Kalau data kategorik ini pastikan nanti jawabannya bukan merupakan angka. Misalnya kayak gini, Kak Sari catat dulu ya. Dua contoh data kategorik. Nah, misalnya yang ke satu, jenis pakaian yang disukai siswa SMP Merdeka Belajar. Nah, gini, jenis pakaian ya, jenis pakaian yang disukai siswa SMP Merdeka Belajar. Kira-kira ini nanti jawabannya berupa angka atau tidak? Tidak ya, karena yang ditanyakan adalah jenis pakaian. Nah, maksudnya jenis pakaian ini gimana? Ya terserah, nanti siswa SMP Merdeka Belajarnya boleh jawab apa aja. Misalnya jenis pakaian yang apa ya, yang casual itu yang nggak resmi gitu loh Dek ya, kayak yang atasan bawahan kaos oblong terus celana jeans itu casual, atau jenis pakaian resmi ya, atau jenis pakaiannya pakaian adat dan lain-lain. Pokoknya ini nanti jawabannya pasti bukan merupakan angka.
Paham ya? Itu yang disebut dengan data kategorik. Nah, kok nulis kategoriknya gitu, kebalik nih. Kategorik ya. Oke. Nah, contoh yang kedua misalnya jenis apa ya? Makanan kesukaan siswa. Nah, ini juga jenis kategorik nih. Jenis makanan kesukaan siswa SMP Merdeka Belajar ya. Kak Sari bikin contohnya yang simple aja, pokoknya bener ya. Oke ya, ini contoh yang kedua, jenis makanan kesukaan siswa SMP Merdeka Belajar. Nah, ini nanti pasti jawabannya bukan berupa angka ya, pasti berupa jenis-jenis makanan. Ada yang jawab soto, ada yang jawab bakso, ada yang jawab sate, ada yang jawab misalnya apa ya, terserah, pokoknya makanan kesukaan mereka yang pasti bukan berupa angka ya. Nah, itulah contoh data kategorik. Sudah paham ya, Dek ya? Untuk menjawab soal nomor 4 boleh seperti ini. Sekali lagi, kalau kalian menyampaikan contoh-contoh yang berbeda tentu saja boleh, asalkan sesuai ya. Kalau contoh data numerik nanti jawabannya harus berupa angka. Kalau contoh data kategorik jawabannya tidak ada angkanya, seperti itu. Oke? Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Nomor 5, siswa kelas 7B dari Sekolah Indonesia Raya memiliki pertanyaan: A. Berapakah aplikasi permainan online yang ada dalam gawai kalian? B. Permainan online apakah yang menjadi favorit kalian? Jadi nomor 5A dan B ini tidak perlu kita jawab. Jadi ini bukan pertanyaan yang harus kita jawab. Ini adalah pertanyaan yang dimiliki oleh siswa kelas 7B dari Sekolah Indonesia Raya ya. Jadi A dan B ini masih bagian dari soal. Oke. Nah, kita baca lanjutannya. Mereka mengumpulkan datanya, lalu menampilkan data tersebut dalam tabel frekuensi dan menggambar diagram batangnya untuk menunjukkan sebaran datanya. Oke, tabel frekuensi dan diagram batangnya ada di halaman 199. Kita lihat. Oke, untuk yang atas ini tabel 6.2 dan gambar 6.9 ini adalah tabel dan diagram yang berhubungan dengan pertanyaan A tadi. Kita lihat ya, tabel 6.2, tabel banyak aplikasi online ya. Di sini ada kata-kata banyak. Kira-kira ini nanti datanya data kategorik atau numerik, Dek? Jelas ini adalah data numerik ya, karena ada kata-kata banyak. Oke, kita lihat banyaknya aplikasi permainan online dalam gawai. Gawai itu maksudnya handphone ya, handphone kita. Nah, di sini banyaknya 0, yang memilikinya ada 1 siswa. Yang punya aplikasi permainan online sebanyak 1 ada 3 siswa. Yang punya aplikasi permainan online sebanyak 2 ada 7 siswa dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus yang di sebelah sini kita baca. Banyak aplikasi permainan online dalam gawai siswa 7B. Oke, di sini di sumbu mendatar menunjukkan banyak aplikasinya, di sumbu tegaknya menunjukkan jumlah siswa yang memiliki aplikasi tersebut. Nah, yang memiliki banyak aplikasi sebanyak 0 ada 1 siswa. Ini nyambung sama yang di sini tadi. Yang memiliki banyak aplikasi sebanyak 1 ada 3 siswa. Tuh, Dek, 1, 3 siswa. Yang banyak aplikasinya ada 2 itu ada 7 siswa ya, dan seterusnya. Oke, gambar 6.9 diagram banyak aplikasi online. Baik, jadi ini nyambung sama soal atau pertanyaan yang A tadi. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya. Oke, tabel 6.3 dan gambar 6.10 ini nyambung sama pertanyaan yang B ya. Pertanyaan yang B. Coba kita lihat tabel 6.3, tabel jenis aplikasi online. Nah, karena ini tidak ada kata-kata banyak melainkan ada kata-kata jenis, maka ini adalah data kategorik ya. Oke. Untuk aplikasi permainan online favorit Mobile Legends dimiliki oleh 12 siswa. Wormzone.io
ada 6 siswa. PUBG Mobile ada 5 siswa dan seterusnya. Ya, kalian pasti lebih familiar sama permainan online ini daripada Kak Sari, bener nggak? Nah, sekarang yang sebelahnya, aplikasi permainan online favorit ya. Nama aplikasinya Mobile Legends, Warzone dan seterusnya, ini sesuai dengan yang di sini ya. Terus Mobile Legends itu ada sebanyak 12 siswa, Warzone ada 6 siswa, nyambung sama yang di sini ya, Dek ya. PUBG ini ada 5 siswa. 5 siswa itu lihat nih, di antara 4 dan 6. Oh, harusnya kalau 5 itu naik dikit segini loh. Nah, harusnya ya. Tuh, kenapa? Karena 5 itu kan ada di antara 4 sama 6 ya. Dia kayak agak salah dikit bikin batangnya. Harusnya batangnya setinggi ini. Among Us 4 siswa sudah benar. Hago ada 3 siswa sudah benar. Kemudian Candy Crush ada 1 siswa. Oke, kayak gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita baca lagi keterangan di bawahnya. Terus ada soal-soalnya di halaman 200. Nanti kita lihat juga. Dari kedua data dan tabel di atas, tentukanlah pertanyaan mana saja yang bisa dijawab melalui informasi di atas. Jika dapat dijawab, tentukanlah jawabannya. Jika pertanyaan di bawah ini tidak dapat dijawab, jelaskan mengapa dan informasi apakah yang kalian perlukan agar kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi di sini ada dari A sampai dengan J yang harus kita coba jawab berdasarkan informasi di halaman 199 ya, tabel dan diagram tadi. Nanti kita tentukan kira-kira yang A ini bisa dijawab apa enggak, yang B ini bisa dijawab apa enggak. Kalau bisa dijawab langsung kita jawab. Tapi nanti kalau ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, ya kita jelaskan mengapa kok tidak bisa kita jawab ya. Terus informasi apa yang kita perlukan agar kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Paham ya? Seperti itu. Tenang Kak Sari bantu satu persatu mulai dari pertanyaan yang A sampai dengan pertanyaan yang J ini nanti. Siap ya? Untuk yang A, diagram manakah yang menunjukkan data kategorik? Nah, sekalian yang B, diagram manakah yang menunjukkan data numerik? Oke, ini tadi sudah Kak Sari singgung ya di depan ya, Dek ya. Data kategorik itu jawabannya bukan merupakan angka. Tapi kalau data numerik itu adalah jawabannya pasti pakai angka. Nah, kita ditanya diagramnya yang mana yang kategorik, diagramnya yang mana yang numerik. Ya udah, biar lebih paham lagi kita lihat diagramnya masing-masing ya. Kedua-duanya maksudnya kita lihat. Ini dia. Nah, ini dia diagramnya ada 2 ya, Dek ya. Nah, yang pertama diagram banyak aplikasi online. Kira-kira karena di sini ada kata-kata banyak, ini termasuk diagram kategorik atau numerik? Betul ya, karena ini ada kata-kata banyak, berarti ini adalah diagram numerik. Berarti, nah untuk numerik tadi itu adalah pertanyaan yang B ya. Diagram yang menunjukkan data numerik yaitu ya kita jawab diagram banyak aplikasi online. Gini, diagram banyak aplikasi online. Nah, kita kasih keterangan dalam kurung gambar 6.9 ya kan? Nih gambar 6.9 ya. Malah yang kita jawab duluan yang B karena diagram numeriknya memang ada di bagian atas di sini. Nggak apa-apa ya, tetap nggak bingung kan ya. Jadi soal yang B udah kita jawab ya. Diagram yang menunjukkan data numerik yaitu diagram banyak aplikasi online dalam kurung gambar 6.9. Nah, sekarang kita OTW menjawab pertanyaan yang A. Diagram yang menunjukkan data kategorik itu ya diagram yang mana? Lihat di bawahnya ini, Dek. Nah, yang ini nih Dek, baca ya. Diagram jenis aplikasi online. Karena di sini pakai kata-kata jenis, maka ini nanti kan jawabannya bukan berupa angka ya, berupa jenis-jenisnya. Maka inilah yang termasuk
jenis data kategorik ya, atau diagram yang menunjukkan data kategorik. Berarti kita jawab di sini diagram yang menunjukkan data kategorik yaitu diagram jenis aplikasi online. Kita tulis ya. Diagram jenis aplikasi online. Nah, boleh kita kasih keterangan, gambarnya itu gambar 6.10 yang di sini. Tuh ya. Paham ya? Ini untuk menjawab pertanyaan yang A sekaligus yang B. Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yang C maksud Kak Sari. Berapakah jumlah siswa kelas 7B? Nah, sebenarnya ya Dek ya, pertanyaan yang C ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab. Kan tadi kan kita tuh disuruh nunjukin pertanyaan yang bisa dijawab itu yang mana aja, terus langsung jawab aja kalau memang bisa dijawab. Nah, tetapi ini nanti Kak Sari tunjukin ya. Untuk pertanyaan yang C, berapakah jumlah siswa kelas 7B? Jawabannya itu ada dua macam. Kenapa? Coba lihat di sini. Oke, lihat. Sebenarnya banyak siswa kelas 7B itu bisa dihitung dari banyaknya siswa pada tabel yang ini. Tabel yang atas dan tabel yang bawah. Tapi coba kita hitung dulu satu persatu. Untuk tabel yang atas ya. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 7, 11. 11 tambah 10, 21. 21 ditambah 8, 29. 29 ditambah 2, 31. 31 ditambah 1 adalah 32. Oke, jumlah siswa kelas 7B menurut tabel 6.2 ini yang bagian atas ini ada 32 siswa. Nah, sebenarnya kan langsung aja kita jawab ya. Jumlah siswa kelas 7B adalah 32 siswa. Tetapi setelah Kak Sari cek di tabel bawahnya, jumlahnya nggak sama deh. Ini dia. Nah, di sini tabel 6.3 ini juga adalah tabel yang menunjukkan banyaknya siswa kelas 7B loh, sebagian sebelah sini ya. Harusnya ini kalau dihitung jumlahnya sama dengan tabel yang di atas, tetapi coba 12 ditambah 6 18, 18 ditambah 5 23, 23 ditambah 4 27, 27 ditambah 3 30, 30 ditambah 1 nah 31. Oh my god, hasilnya nggak sama ya, yang di bawah 31 sementara yang atas tadi 32. Nah loh, jadi gimana dong ya, kita jawabnya juga jadi atau gitu ya. Tadi kan pertanyaan yang C, berapa jumlah siswa kelas 7B? Ya udah, kita jawab apa adanya. Jumlah siswa kelas 7B berdasarkan tabel 6.2 sebanyak 32 siswa. Kayak gitu kan? Sementara berdasarkan tabel 6.3 sebanyak 31 siswa. Udah, biarin aja kita jawab apa adanya seperti ini, karena memang di tabel 6.2 berbeda jumlahnya dengan tabel 6.3. Mau gimana lagi? Ya enggak? Daripada kita jawab salah satu, ya nanti malah disalahin sama guru. Kan harus menjawab sesuai dengan data yang ada. Ya. Oke deh, kita jawab kayak gitu aja untuk soal yang C. Nah, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Soal yang D, aplikasi apakah yang paling favorit di kelas 7B? Ya udah, kita lihat aplikasi apa ya yang paling favorit. Nah, yang paling favorit itu pastilah yang paling banyak dimiliki ya oleh siswa-siswa di kelas 7B. Kita lihat, ini dia.
Melihatnya boleh di tabel 6.3 atau boleh langsung lihat di gambar 6.10 ya, diagram jenis aplikasi online atau tabel jenis aplikasi online. Nah, jadi aplikasi yang paling favorit kalau menurut diagram ini yaitu aplikasi Mobile Legends ya, karena ini yang paling banyak dimiliki siswa. Ada 12 siswa yang punya aplikasi Mobile Legends. Nah, kalau dari tabel juga terlihat ini angkanya yang paling banyak kan 12 ini ya, dan 12 ini menunjukkan aplikasi Mobile Legends. Berarti kita jawab seperti ini. Aplikasi favorit siswa kelas 7B adalah Mobile Legends. Bener kan ya cara bacanya gitu ya, Mobile Legends. Kamu juga punya Mobile Legends? Kemungkinan besar punya ya. Oke, begitu untuk menjawab soal yang D. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Soal yang E, berapakah jumlah aplikasi permainan online yang ada di gawai siswa kelas 7B? Nah, ini kata pertanyaannya berapakah, berarti kita hitung nanti ya. Berapakah jumlah aplikasi permainan online yang ada di gawai siswa kelas 7B? Ini dia datanya. Terlihat di sini, Dek, jumlah aplikasi permainan online yang ada di gawai kelas 7B sebanyak berapa? Ada 6 ya. Ini dia macam-macamnya. Mobile Legends, Warm Zone, PUBG Mobile, Among Us, Hago sama Candy Crush Saga. Jadi totalnya ada 6 ya. Kita jawab seperti ini. Yang E, banyaknya jumlah aplikasi permainan online yang ada pada atau di gawai siswa kelas 7B gitu ya, sebanyak 6 jenis atau 6 macam. Nah, pakai jenis aja deh. Nah, sebanyak 6 jenis kayak gitu ya. Jadi banyaknya jumlah aplikasi permainan online yang ada di gawai siswa kelas 7B sebanyak 6 jenis. Boleh kamu sebutkan semua jenis-jenisnya, hanya menjawab singkat seperti ini saja juga boleh ya. Kalau menurut Kak Sari jawabnya seperti ini aja. Kita langsung merujuk ke angka 6-nya itu. Oke, lanjut berikutnya soal F. Soal yang F, berapa jumlah siswa yang memilih aplikasi Among Us sebagai permainan favoritnya? Ya udah, kita lihat jumlah siswa yang memilih aplikasi Among Us ya. Ini dia. Oke, terlihat di sini ya, Among Us. Nah, banyak siswa yang menjadikan Among Us sebagai permainan online favorit, yaitu 4 orang ya, atau 4 siswa. Di sini juga terlihat kalau dari diagramnya, ini deh Among Us. Nah, ini ya, sebanyak, ini ditarik garis ke sini tuh menunjukkan angka 4 ya. Oke, jadi kita jawab seperti ini. Oke, kita jawab untuk yang F. Jumlah siswa yang memilih ini ya, aplikasi Among Us sebagai permainan favoritnya sebagai permainan favoritnya adalah 4 orang atau 4 siswa. Oke, seperti itu menjawabnya ya untuk yang F. Nah, sekarang lanjut untuk yang G. Berapakah jumlah aplikasi terbanyak yang dimiliki siswa 7B? Nanti langsung aja kita jawab untuk yang G. Jumlah
aplikasi terbanyak, jumlah aplikasi terbanyak yang dimiliki siswa kelas 7B adalah, nah karena yang ditanya jumlahnya berarti nanti kita jawab angkanya ya. Coba kita lihat aplikasi terbanyak itu yang siapa atau apa. Kalau aplikasi itu kan apa ya. Terus perhatikan hanya jumlahnya saja. Kayak gini deh, lihat datanya. Nah, lihat datanya itu di sini deh, di tabel 6.2 ya. Kak Sari tadi hampir keliru mengarahkan kalian. Jadi kalau yang G itu yang ditanya jumlah aplikasi terbanyak yang dimiliki siswa 7B. Kita nggak tahu aplikasinya, kita nggak ditanya aplikasinya apa atau siswanya berapa. Yang ditanya adalah jumlah aplikasi terbanyak. Ya udah, jumlah aplikasi terbanyaknya adalah 6. Ada kok siswa yang punya aplikasi paling banyak, yaitu sebanyak 6. Nah, kalau mau ditanya lebih lanjut, berapa siswa yang punya aplikasi terbanyak tersebut? Hanya 1 siswa. Tapi kita jawabnya yang mana? Yang 6 ini ya. Karena sekali lagi yang ditanya jumlah aplikasi terbanyak yang dimiliki siswa 7B adalah 6 buah. Paham ya? Jadi jumlah aplikasinya yang ditanya, yang dimiliki siswa 7B. Ya ini dia. Kan ada yang memiliki sebanyak 0 buah aplikasi, ada yang memiliki sebanyak 1 buah aplikasi, 2 buah aplikasi, 3 buah aplikasi, 4, 5. Nah, yang terbanyak adalah yang memiliki 6 buah aplikasi. Jadi yang kita jawab yang ini, 6-nya ini ya. Hati-hati. Kak Sari tadi juga hampir keliru memahami soal yang G. Sekali lagi untuk yang G, jumlah aplikasi terbanyak yang dimiliki siswa 7B adalah 6 buah ya. Oke, lanjut berikutnya soal H. Yang H, berapakah banyaknya aplikasi yang dimiliki kebanyakan siswa kelas 7B? Nah, ini juga sebenarnya nanti jawabnya banyaknya aplikasi. Tapi banyaknya aplikasi yang apa? Yang dimiliki kebanyakan siswa kelas 7B. Nah, Kak Sari tunjukin ya, jawabannya itu ini deh. Pada tabel 6.2 lagi, ini loh jawabannya nih ya. Banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh kebanyakan siswa kelas 7B, yaitu 10 orang, adalah 3 buah. Bingung nggak? Jadi kan paling banyak siswa kelas 7B itu berkumpul di sini nih, 10 orang. Nah, ternyata 10 orang inilah sebagai kebanyakan siswa kelas 7B karena dia angkanya paling besar kan. Nah, kebanyakan siswa kelas 7B ini memiliki sebanyak berapa aplikasi? 3 buah. Jadi ya kita jawab 3 buah ya. Cara menjawab lengkapnya seperti ini. Kita tulis banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh kebanyakan itu maksudnya paling banyak ya, oleh kebanyakan siswa kelas 7B adalah 3 buah gitu ya. Aku baca ulang, banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh kebanyakan siswa 7B adalah 3 buah ya. Sip, itu untuk menjawab soal yang H. Nah, sekarang lanjut soal berikutnya. Untuk yang I, jika Dilan adalah siswa kelas 7B, berapakah aplikasi yang dia miliki? Nah, ini soal yang I ini adalah jenis soal yang tidak bisa kita jawab. Kenapa? Karena nama Dilan tidak muncul pada data yang disajikan tadi. Jadi ini adalah jenis pertanyaan yang tidak bisa kita jawab ya. Nah, agar kita bisa menjawabnya bagaimana? Harus ada informasi yang
menyebutkan ya Dilan itu menyukai aplikasi apa saja, kemudian teman-teman lainnya juga menyukai aplikasi apa saja, berapa banyak, kayak gitu. Karena memang tidak ada informasi mengenai nama Dilan atau bahkan nama-nama siswa yang lain, jadi soal yang I tidak bisa kita jawab. Nah, terus ngejawabnya kayak gimana, Kak? Seperti ini aja. Oke, untuk menjawab soal yang I kayak gini deh, panjang. Ku bacakan ya. Yang I, pertanyaan ini tidak dapat dijawab karena tidak ada informasi mengenai banyaknya aplikasi yang dimiliki Dilan pada soal. Nah, agar pertanyaan ini dapat dijawab, harus ada data nama-nama siswa kelas 7B dan banyaknya aplikasi yang mereka miliki. Kayak gitu, jelas ya? Jadi untuk yang I ini memang tidak bisa dijawab. Oke? Nah, sekarang kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang J, aplikasi manakah yang menjadi favorit siswa perempuan di kelas 7B? Nah, ini pertanyaan yang J ini juga tidak bisa dijawab. Alasannya apa? Alasannya mirip dengan alasan yang I tadi, karena memang tidak ada informasi tentang siswa perempuan atau siswa laki-laki memiliki aplikasi yang mana. Ya, jadi memang tidak bisa dijawab. Tadi itu kan datanya kan hanya siswa kelas 7B gitu aja, tapi tidak dipisahkan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Oke? Jadi kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan yang J seperti ini. Ini deh, udah kutuliskan ya untuk yang J. Kubacakan. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab karena tidak ada informasi tentang siswa perempuan kelas 7B dan aplikasi favorit mereka. Jadi memang di informasinya tidak ada ya tentang siswa perempuan di kelas 7B dan apa atau berapa banyak aplikasi favorit mereka, ya kan? Nah, terus untuk menjawabnya diperlukan informasi tambahan yang menjelaskan tentang hal itu. Jelas ya maksudnya ya. Nah, untuk menjawab soal I dan J ini, kalian boleh menggunakan redaksi versi kalian masing-masing. Yang penting maksudnya sama dengan Kak Sari ya. Intinya kalau pada informasi tidak ada, berarti ya pertanyaannya tidak bisa dijawab. Jadi kita menjawab pertanyaan itu berdasarkan datanya atau berdasarkan informasi pada soal. Nggak boleh kita kira-kira sendiri. Ya, jelas ya, seperti itu. Nah, sekarang karena sudah selesai dari halaman 198, 199 sampai halaman 200, kalau begitu waktunya Kak Sari undur diri. Jika ada pertanyaan mengenai soal-soal ini, boleh kamu tanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Langsung hubungi ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih untuk digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, di dalam grup ini biasanya Kak Sari melakukan tanya jawab soal dengan siswa-siswi SMP seluruh Indonesia tentang matematika. Tentu saja ya Dek ya. Di sana mereka bisa kirim foto soal. Foto soalnya itu biasanya dari LKS atau dari papan tulis ya yang dituliskan oleh guru kelas masing-masing. Nah, terus Kak Sari bantu jawab beserta caranya. Bukan berarti mereka nggak bisa mengerjakan sendiri. Banyak di antara mereka yang sudah bisa mengerjakan sendiri dengan baik bahkan. Tapi mereka hanya ingin mencocokkan ya. Kalau versi jawabannya Kak Sari gimana? Udah sama atau belum? Seperti itu ya. Kamu juga bisa gabung bersama mereka. Langsung aja hubungi nomor WA ini. Oke. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.